Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 70. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-70. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Ya Sudah dari Sal Priade di request oleh Mas Gun. Lalu ada satu lagu lagi, Lampu Kuning dari Juicy Lucy di request oleh Bazelar. Bintang tamu kita sudah bisa dilihat di atas, dan dari tadi para penggemar Didi sudah menyapa-nyapa Didi dan entusiastik sekali dengan Didi. Jadi mungkin setelah ini bisa bertanya-tanya dan lanjutkan segala macam, karena dari tadi aku lihat ada beberapa pertanyaan. Tapi seperti biasa nanti kenalan terlebih dahulu ya. Siapa tahu ada yang belum pernah kenalan dengan Didi, kemudian mungkin ada yang ingin diingatkan kembali dengan Didi dan segala macam. Jadi mohon bersabar sebentar ya. Tapi kalau mau kirim pertanyaan boleh, biar nanti langsung dibacakan ya. Seperti yang disebutkan tadi, bintang tamunya pada malam hari ini ialah seorang streamer di Twitch yang sudah agak lama tidak nge-stream. Terakhir kata Didi tadi November, sekarang sudah Januari. Bisa dilihat di atas, Didi DYUU. Seperti biasa, biar tidak lama-lama, kita akan menyaksikan kompilasi klip-klip. Ada beberapa klip dari channelnya si Didi yang mungkin bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Didi biasanya nge-stream seperti apa di channelnya. Kemudian mungkin bagi para penonton yang belum pernah bertemu dengan Didi sebelumnya bisa mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa seorang Didi biasanya di stream dan di channelnya. Sudah ada yang saya sensor juga, jadi Anda tidak kenapa-kenapa. Cuma nanti kalau misalnya ketika kita lagi ngobrol dan ternyata ada kata-kata yang tidak tersensor, mohon maaf terlebih dahulu. Tapi saya sudah kasih warning ya, profanity filter untuk jaga-jaga. Baik, biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Aku pensiun. Aku menyerah. Didi ngomong apa sih? Kan satu sehat, dua sempurna. Didi ngomong apa sih? Satu sehat. Gak lucu sih, tapi ya boleh deh. Satu bong buat. Ini gak kelar-kelar ya chatnya. Tidur cok, iya tidur cok. Anjay, liquidnya apa kak? Ini nih, liquidnya nih. Sampai marah-marah gue sumpah. Capek banget. Ya Allah, sumpah. Capek. Lumayan. Ini namanya udah, gak ada lagu-laguan. Bentar, mana tuh YouTube? Udah capek. Kenapa di Oke. Pasti dia gak pakai celana. Iya. Dia gak pakai celana. Iya. Streamer gak pakai celana. tai banget. Oh my god. Makanya gue belum bangun. Makanya gue gak bisa bangun. Oh bro, come on bro. Come on bro. What the? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mau kemana?
Baik, kita sudah menyaksikan klip-klip, cuma ada 5 klip dan memang heboh sekali. Itu klip-klipnya disarankan dan diberikan oleh Didi sendiri. Jadi Anda semua bisa menyaksikan kira-kira seperti apa Didi dari 5 klip-klip berikut tadi. Mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan Didi sebelumnya, jadi mungkin bisa diberikan gambaran kira-kira seorang Didi seperti apa. Dari rate-nya, dari marah-marahnya, dari liquid vape-nya, dari ayamnya, dan segala macamnya. Habis ini bisa ditanya-tanya kalau ada banyak penasaran yang mungkin masih tersimpan di dalam hati. Ya, soft spoken sekali sampai disensor beberapa hal. Emang iya ada di seks? Sensor. Iya, Kenapa kata-katamu tolong jangan tipu. Emang ada di sensor, Mas? Emang slop lagi. Sadly. Mohon maaf. Kamu ngomong jangan tipu. Di sensor. Kak Didi very demure hari ini. Tapi ya, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang Didi, seorang streamer di Twitch. Biar tidak lama-lama, kita ganti ke scene selanjutnya ya, biar tidak lama-lama. Lupa mematikan source. Baik, pada malam hari ini bintang tamu kita ialah Didi. Dan seperti biasa, nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada introduction terlebih dahulu di awal, serta sneak peek di awal. Lalu ada cerita-cerita di balik streaming scene-nya Didi selama ini, nanti di segmen kedua. Lalu nanti di segmen ketiga ada trivia serta closing mark nanti di ujung. Begitu. Aman, Di? Ini boleh di TO nggak sih ini yang ini bilang no ini? Nggak ada, soalnya di sini aku nggak punya moderator kecuali botku sendiri. Oh, oke. Jadi nggak ada yang bisa TO kecuali aku sendiri. I am my own moderator ya. Boleh. Mari, biar tidak lama-lama dan ada beberapa pertanyaan dari viewer, kita masuk ke segmen pertama ya. Introduction and sneak peek of guest star. BTW Didi selagi perkenalan mungkin sekalian mau dadah-dadah menyapa para penggemar yang dari tadi sudah antusias. Penggemar? Itu haters. Itu kayak haters ya daripada penggemar ya. Dari tadi soalnya kan riweh ya menunggu Didi. Gak penggemar mas, lebih ke onti-onti. Boleh. Baik, di awal boleh Didi mungkin kenalan dulu. Username Twitch-nya apa, panggilannya, tempat tinggal, umur, dan kesibukan sehari-hari. Apakah? Oke, hai. Aku udah banget lagi kayak gini Mas Adli, maaf ya. Aduh, kayak aku merusak WMR. Oke, hello guys. Sebentar. Kamu teh kan 2 bulan ya terakhir, jadwal terakhir. Iya, 2 bulan yang lalu. Sebelum November kapan Kak terakhir? Pasti lebih lama kayaknya lagi. Tuh, iya. Kayak sebelum November 6 bulan sebelumnya deh. Mungkin ya, aku juga lupa ingat sih. Tentu canggung Pokoknya ya. Tuh, nanti akan ada cerita kenapa aku berhenti streaming. Dan Masrob di situ, makanya aku nggak bisa untuk melepas diri dari Masrob karena ada si sambung ayam itu. Oke. BTW ini kalau misalnya orang-orang tidak tahu ya tadi. Aku belum perkenalkan diri loh dari tadi. Iya bentar. Ini BTW kalau orang-orang nggak tahu ya sama Didi. Tadi pas di offline dia manggil aku Mas Rob. Di kepalanya Robby terus agak sedih. Padahal aku Adli. Tapi dia panggil aku tadi Mas Rob jadi agak sedih. Silakan Di kenalan. Mas kan cuman Mas Adi sama Mas Robby gitu kan. Kan aku masih muda banget. Iya Di. Oke. Perkenalan diri dulu. Dari tadi belum Mas Adli. Boleh. Oke, hello guys. Namaku aku Didi. Apalagi sih? Terus habis itu nickname panggilannya ya Didi sih. Didi aja kan? Terus Didi only Didi. Sebenarnya sih kalau Didi ke background nickname aku ya, itu dari nama nickname aja. Jadi kayak di real life tuh aku dipanggilnya emang Didi, tapi kayak nggak semua orang manggil aku Didi sih. Jadi kayak pas itu kan daripada aku naruh nama asli kan Lydia. Terus habis itu kayak kalau misalkan nama Lydia tuh kayak aduh biasa banget ya, maksudnya kayak nggak banyak orang bakal inget gitu loh kan. Ya lebih enak buat dibilang Didi gitu kan. Terus kenapa Y? Karena namaku Lida. Jadi Didi gitu. Dibalik. Terus ada enggak deng, DA doang kan ya? Lida. Oke. Nah, terus kalau pakai U itu kayak gara-gara lebih enak ada ininya nggak sih? Aku lupa deh. Kalau
A I U E U tuh apa? Konsonan ya? Vokal. Oh ya, vokal. Vokal. Lebih ada huruf vokalnya gitu. Jadi biar nggak yang terlalu gitu deh. Ya, gitulah ya. Terus apa? Tempat tinggal di mana kah? Living area aku tinggalnya di ini ya, Madiun. Serius? Terus aku di Jakarta. Aku di Jakarta. Lebih tepatnya di Jakarta di bagian sekarang sih aku udah bisa dipanggil Cici ya. Karena banyak cici-cicinya di sini kebetulan. Wow, perumahan elit ya? Bukan, enggak. Karena emang di daerah yang banyak cici-cici aja. Banyak deketnya tempatnya Kanebon. Kan aku jadi doxing kan? Nggak boleh gitu dong. Tapi kan aku nggak tahu juga tempat Kanebon di mana ya. Kanebon tuh di Kelapa Gading. Kenapa malah doxing orang lain? Oke. Terus kalau usia aku masih kebetulan aku 17 tahun ya. Aku belum untuk baru dapat KTP kemarin. Oke. Gitu. Setidaknya legal ya? Setidaknya legal. Bukan underage gitu kan. Boleh. Terus kesibukan sehari-hari apakah? Kerja. Kerja 9 to 5 kah? Bukan 17 tahun. Iya betul. 17 tahun kerja di mana? Pengalaman belum ada. Kebetulan aku jadi ini. Apa tuh? Ani-ani ya kalau bahasa keren sekarang ya. Hah? Gimana? Mas Ali nggak tahu ani-ani ya? Tahu. Bentar, tapi gimana? Kenapa expose kerjaan? Ini kerjaan primer kah? Aku baca chat tadi udah ketimbun. Bentar. Ini kerjaan serius kah? Primer kah? Kayaknya dari 70-an episode tuh aku udah undang 64 orang. Kamu kayaknya orang yang pertama kali mengekspos diri sendiri kerjaannya begini. Enggak. BTW suara kamu tuh kepotong loh. Oh iya, aku nggak ngerti ya. Kayak tuh kalau bisa di Discord tuh aku kalau ketawa tuh selalu kayak dikira noise. Atau emang mungkin suaraku noise kali ya di ininya. Bukan. Apa internet? Apa? Enggak, dihilangin aja filternya sih. Seharusnya gitu iya. aja. Oh bisa ya? Bisa Kak. Aduh ya Allah, Mak. Enggak. Kemarin itu aku sempat ngilangin. Terus kan kayak suaraku kedengeran terus. Cuman aku kan kayak sering kentut-kentut ya. Hey. Dah lah di. Ya Tuhan. Udah. Aku udah ini. Sadly. Jangan lemes. Ya Allah, capek. Baru pertanyaan pertama dari aku di. Sabar Sadly, tenang. Masih lebih capek sama Mas Rob kan? Tenang. Enggak sih Robi, seenggak-enggaknya aku di tengah aku baru lemes. Ini kamu di awal gitu. udah lemes. Duh ya Tuhan. Beda emang kalau sama Ani-Ani. Iya emang, sorry. Ani-ani ibu kota bos. Ya capek. Gimana kah? Enggak, aku jawab yang serius ya. Aku tuh soalnya pekerjaanku super serius banget. Oke. Jadi kayak aku butuh bercanda gitu loh, gitu kan. Boleh. Jadi apa kah kesibukan sehari-hari? 9 to 5 kah? Ya, aku tuh di dunia interior sih sekarang. Arsitek, Aku sempet, furnitur yes. gitu kah? Iya. Jadi kayak lebih ke bidangnya kayu-kayu, paneling, kabinet, gitu-gitu sih. Aku sempat ketemu, kemarin aku baru ketemu Meng. Mas Ali tau gak Meng best friend? Men's best friend ya? Sudah aku lama sekali tidak streaming. Iya kan? Iya, itulah udah 2 tahun kan? Orang-orang arsitek kan kayak gitu. Si Meng arsitek? Arsitek juga dia. Kok aku doxing ya? Enggak apa-apa, kan cuma pengerjaan doang. Itu kan umum banget ya. Umum orang sih umum. Iya, orang gak bakal nyari juga kan ini siapa itu siapa. Jadi tuh lucunya ya Mas Adli ya. Jadi pas ini benar-benar literally kemarin hari Jumat, aku ada meeting kan di Bandung. Aku ke Bandung. Terus habis itu aku ketemu sama, jadi aku tuh vendor interior, jatuhnya kayak kontraktor gitu. Terus habis itu aku lagi meeting sama arsitek. Arsiteknya ini yang datang tuh ada
kayak 4 orang. Nah, Hah? salah satu dari mereka itu ternyata si Meng. Wow. Dan Meng itu sebenarnya baru masuk ke studio itu gitu kan. Terus kayak, loh, kita tuh kayak bener-bener. Jadi tuh aku sebelumnya sama Meng tuh pernah ketemu. Kita sama-sama saling follow IG lah gitu kan, emang kenal. Terus habis itu kita lihat-lihatan. Aku ngeliat dia ngeliat aku. Terus kayak cuman kayak sama-sama ragu gitu loh. Sampai akhirnya aku DM Instagramnya dia. Aku bilang gini kan, Meng, lu lagi gimana? Gitu. Aku sampai chat Sona kan, yang aku lihat orang mirip banget sama Meng gitu kan. Terus habis itu kayak, udah nih si anak ini tuh nggak balas-balas gitu. Udah nggak balas-balas. Terus habis itu, pokoknya meeting tuh di tengah-tengah meeting. Jadi pas udah lagi mau break sholat Jumat, dia baru balas. Dia balasnya cuman gini dong, BDG sambil ketawa-tawa. Padahal di depanku persis gitu kan. Terus aku yang kayak, oh lu bener-bener lo ya gitu. Kagak ada manggil-manggil guanya gitu. Terus saya kayak, lah lu juga gak ada manggil gue gitu kan. Gimana gue mau tahu gitu kan. Jadi kayak, ya udah. Sama-sama gengsi. Karena kita sama-sama unexpected aja. Maksudnya tuh kayak, karena kan, gimana ya, maksudnya dunia yang lagi aku gelutin sekarang itu kan banyak klien-kliennya tuh private banget gitu loh. Jadi kayak emang nggak semua orang-orangnya pasti itu aja. Jadi circle itu pasti itu aja. Aku di proyek manapun ketemu itu orang-orang itu lagi gitu kan. Terus habis itu ternyata aku emang nggak pernah ketemu Meng. Dan ternyata emang dia baru masuk di situ tuh kayak baru sebulan dan pakai jalur orang dalam tapi diem-diem ya. Dan bilang Meng ya. Gitu. Ya. Padahal dipublish. Oke. Kecil kali duniamu ya. Iya kecil. Aku kayak expect sih. Maksudnya aku tahu kan. Aku ingat dia arsitek juga. Cuman aku nggak tahu kalau misalkan ternyata kita satu proyek bareng gitu. Oke. Apakah setelah itu makan bareng? Tidakkah? Makan. Kan bareng ini juga soalnya. Biasa tuh kalau misalkan sama meeting gitu pasti kan kita ngajak makan si arsiteknya kan. Oh, jadi I udah kan. see. As in business, gitu. tapi bukan as in friend. In the business way gitu kan. Soalnya aku juga, cuman sejujurnya ya, karena aku kenal dia dari online. Terus habis itu aku jadi bingung gitu loh. Maksudnya aku harus manggil dia nama asli apa pakai Meng ya gitu kan. Jadi kayak kita berdua tuh sama-sama kayak nggak manggil nama asli gitu loh. Oh, kenapa tidak panggil Didi oleh si Meng? Somehow? Kayak kita jadi aku nggak manggil dia Meng, dia nggak manggil aku Didi, aku nggak manggil dia Darren, dia nggak manggil aku Lydia. Aku doxing ya, I'm sorry. Ya Tuhan, baru di awal. Enggak, oh ya kan dia udah ini kan. Oh iya bener owner Baba, aku nggak doxing. Nama di Twitter juga kalau tidak salah sama kok. Iya, oh sama ya? Udah berarti aman. BTW Didi, sementara aku mau baca-baca chat. Kenapa ya kok dari tadi aku kayak kedenger kayak bezut-bezut gitu loh kalau dari kamu. Kayaknya gara-gara filter kah? Emang iya? Aduh kan. Enggak sih, kayaknya gara-gara apa kayak gini. Ada suara enggak? Bukan. Suaranya tuh kayak bezut-bezutnya gimana? Gimana ya aku jelasinnya ya? Tapi ini cuma pas aku ngomong sama Didi, ini aku sebenarnya mau baca chat soalnya udah ketimbun banyak gara-gara orang banyak ketawa dari tadi. Jadi aku baca chat ke atas lagi. Tapi BTW itu suara kamu agak kepotong-potong. Apakah tidak apa-apa diganti filternya dulu ya? Sebentar. Biar noise cancellingnya agak dikecilkan mungkin. Oh, wait. Atau kayak gini. Kayak di stream gak ada beset-beset kok. Iya kah? Kayak barusan tuh kayak ada truk gitu loh. Enggak kah? Apakah itu getaran-getaran? Getaran apa lagi? Enggak ada. Gak ada. Terus sama aku doang kan? Anyway, aku baca dulu ya chatnya. Banyak sekali ketinggalan ini gara-gara Didi ketawa dari tadi. Apa ya yang belum baca? Sebentar ya. Bang Adli, Shampoo Didi, Didu di. Bukan, bukan. Astagfirullahaladzim, kenapa aku mesti ngelihat itu? Untung tidak kelihatan di stream. Astaga. Di stream tidak kelihatan ya, tapi aduh ya Allah.
Bentar, mungkin Didi ingin melihatkan kepada publik ya. Bentar ya guys ya. Jika Anda semua ingin melihat yang terjadi di belakang layar seperti ini. Takut banget. Aku minta tolong ganti filter, dia ganti beginian. Tapi masih beset-beset nggak? Aku selalu Kayak kepotong-potong gitu loh suaramu Masih ya? somehow. Udah, aku tutup ya. Aku, Biar yang nonton juga nyaman, tidak perlu melihat ada yang pelukan di belakang. kan lagi 11 Januari, lagi kayak kasmaran-kasmaran gitu kan. Jadi kita harus ini. Ada tulisan di sini, bukannya panggilan lu Didi Ancol. Enggak. Kenapa Didi Ancol? Ada tulisan Itu yang lagi, Tadi itu yang ngomong siapa tuh? si Oh, Bima. Kletopo. Iya kan, bener. Dia tuh kayak Kenapa? Ada Aku tulisan tuh lagi pacar. ini. Jadi Akses pas itu Ancolnya kan- kuat. Aura samudranya kuat banget. Kenapa orang-orang di sini kayak ngeceng-cengin kamu di Ancol? Apakah ada nggak tahu. cerita Dia tertentu? bilang, menurut aku teman-teman aku tuh haters aku ya. Gitu kan. Jadi kayak Ya. agak sedih sih sebenarnya ceritainnya. Kenapa? Nggak gara-gara pas itu. Pas itu kan aku tuh pernah cerita. Hah? Pokoknya lagi-lagi di Discord gitu kayak cerita gitu kan. Kayak masalah kenakalan masa remaja apa gimana gitu kan. Terus aku bilang, dulu gue pernah ditampar sama mak gue gitu kan. Kenapa? Gara-gara gue pas itu cabut ke Ancol gitu kan. Pulangnya pagi-pagi. Itu pas aku SMP. Terus sejak saat Random itu banget, orang-orang Terus habis ngekaitin kamu dengan Ancol. Enggak, terus habis itu akhirnya tuh kayak udah agak lama gitu kan. Kemarin aku sempat main MHW, aku lawan Fatalis, terus habis itu aku kayak 1-2 kali nyoba, aku nyalain Wiimote. Aku nyalain Wiimote terus God mode gitu kan. Jadi intinya aku tuh kayak Fatalisnya mau ngapain aja tuh aku kayak nggak masalah lah gitu kan. Dia nyemburin api, aku bisa jalan di tengah-tengah dia udah kayak bisa kan. Aman lah ya itu. Nah, Ya, Nabi Musa ya betul kan? Kan tidak terbakar api. pokoknya terus habis itu Mas Rob bilang, wah ini nih gara-gara apa? Ngemban ilmu di Ancol nih gitu-gitu. Pokoknya setiap kali aku nyalain Wiimote-ku atau enggak aku nyalain cheat gitu kan. Kayak pasti yang dibahas tuh itu Ancol-Ancol itu gitu. Oke. Jadi Mas Adli, Wiimote itu cheat ya? Iyalah. Oh bukan, itu sebuah aplikasi untuk supaya kita nggak malding ya. Tapi kamu sejak ada Wiimote sudah bisa backseating kan? Sekarang orang kalau main Elden Ring kayak si Baba. Semua tuh buat aku tuh kayak Elden Ring tuh game gampang lah ya gitu. Jumawa sekali. Masuk padahal dia tuh harus solo Elden Ring. Ini BTW kalau misalnya kamu mau sapa-sapa yang ada di chatroom ini ada banyak dari atas ya. Selamat Enggak, malam. Selamat malam viewers saya Mas Adli. Ke atas lagi ya. Bentar ya. Oke. Apalagi tadi ya di atas. Pantesan stop streaming hobi doxing rupanya, kata 17.000. Ilegal dia mas, umur 30 SM sebelum masehi. 17 abad kak, sisa 17 biasanya kata si Bas. Aku bilang namanya ya biar ketahuan ya siapa yang mau di blacklist ya. Kan ketawa kamu tuh tidak terdengar. Aku tuh nggak tahu deh, aku tuh nggak ngerti deh, kayak Miku tuh ngerasa suaraku tuh noise kali ya. Beda Karena itu bisa. ketawaku tuh nggak kayak Karoti loh, Karoti kan ketawa kayak Kunti ya. Tapi dia masih bisa untuk didengar. Roti sepan, Iya I'm so sorry. I'm so sorry. That's not me. That's not me. Tapi Karoti ketawa kayak Kunti. Roti sepan, I'm so sorry. That's not me. That's my guest star ya. Tolong ya. BTW itu kalau misalnya kamu buka voice suppression itu bisa digeser loh. Iya. Atau Biar tidak kepotong. Ini Kasihan, sekarang- aku tidak membungkam padahal. Tuh, suara kamu kan tidak semuanya masuk. ya.
Aku tuh pakai mikrofon apa sih? Kasihan Ini nanti salah kebungkam aku pula yang kena marah. Iya bukan Aku aku, baca. Mas Adli. Hey, 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 hey. Mas Adli, tolong jangan bungkam aku. Tahu tidak tadi terdengarnya apa? Mas Adli Apa? bungkam aku, Mas Adli. Iya, aku nggak mau ngomong. Emang Kan Aduh, kamu tadi sebenarnya jangan bilang dong. tadi jangan bungkam. Tapi yang kedengaran cuma bungkam doang. Kan aku takut ya. Aku tidak penganut BDSM ya, mohon maaf ya. Takut banget membungkam-bungkam. Apalagi oni-oni kamu, ani-ani kelapa gading. Noise cancelnya matiin aja, kata si Bas. ini sekarang masih Aduh. nggak? Coba kata Wadi. Ini soalnya ahahaha. Ini ketawa bisnis ya. Oke. Ini segmen 1 udah sekeos ini loh. Saya suaminya kadang suka angkat tangan, kata si Sona. Ani-ani kelapa gading nih bos, senggol dong. Apalagi ya? Isoge di channel Meng ada link IG Deren kok atau di Twitter, kata si Ara. Oke. Aman berarti aman. Di stream gak ada buzz-buzz kok. Oke, aku udah baca ini. Apalagi ya? Kenapa background lu Genshin kocak, kata si Bas. Oh itu tadi, sudah. Yang tadi kayak udah kelewat. Itu udah agak lama loh Mas Adli. Oke. Hah, tidak ada yang tertinggal lagi. Bisnis durian sama mangga. Boleh, BDSM, boleh. Go. Lo tuh Didi? BDSM bukannya badan nggak jadi apa? Apa? Badan apa? Badan apa? Nggak Badan apa-apa, apa? nggak apa-apa. Dedi, yang ini tadi sudah dijelaskan kan, basically DYUU. Iya udah. Kita lanjut kalau begitu. Ada beberapa pertanyaan dari viewer. Dari pertanyaan pertama, mana ini? Adli. Tidak berjalan. Bentar ya. Apakah muncul ya? Hah? Kenapa tidak muncul? Oh no. Oh no. No Mas Adli, no. Bentar ya, Didi. Oke, Mas Adli. Semua pertanyaan tidak muncul dan aku bingung kenapa tidak muncul. Nani? Padahal tadi udah banyak pertanyaan tapi tidak muncul. Nah ini Kore. Apakah muncul? Tidak. Weh. Oh. Sebentar ya Didi. Ya aman. Emang munculnya di mana sih? Di stream Mas Adli ya? Di sini Kok stream? seharusnya di atas tapi tidak muncul somehow dan aku bingung kenapa tidak muncul. Wih, ini panik mode. Karena biasanya muncul. Weh. Jangan-jangan Bentar aku ya, udah Didi. di ban sama Twitch. Bukan. Bentar ya Didi. Suaranya tidak ada. Bentar ya. Soalnya nggak ada. Apakah muncul ya? Tidak. Buatnya coba dicek. Tidak muncul. Weh. Kenapa ya tidak muncul? Di stream itu ada nggak? Yang buat redeem kan biasanya kelihatan yang di itu tuh Mas Adli. Seharusnya kelihatan di sini tapi tidak muncul somehow. Sebentar ya. Saya coba cek-cek dulu. Aduh, ya Allah malu. Karena biasanya tidak kenapa-kenapa. Aman. Tenang. Saya tenang tetapi tidak jalan. Media source-nya di restart, scriptnya refresh mas, gak offline kan botnya? Tidak, nyambung kok ini. Oke. Weh. Pun tidak mengerti. Aku pun tidak mengerti kenapa tidak jalan. Padahal kemarin jalan-jalan saja. Lu gak mau joget surfboard dulu kak? Aduh ya Allah. Ya itu artak sih. Nono Rargas, nono. Show question. Bentar ya Didi. Tapi aku punya pertanyaan deh Mas Adli sambil ini Apa ya. tuh? Kenapa Apa Mas tuh? Adli manggil aku DYUU?
Aku sebenarnya dulu pas pertama kali ketemu kamu tuh aku ingatnya Kissing You SNSD. Kan tutu. Kayak lagu SNSD. Makanya aku kayak bilang Dudu. Aku tidak berpikir kalau itu Didi dari awal. Tapi fun fact ya, nama papaku Dudung. Enggak ini ya. Enggak nyambung ya. Ada korelasinya dari mana? Kan sih. Dudu. Bentar, coba aku buka itu ya, buka ulang streamer buatnya ya. Bentar ya, Didi. Oke. Aku penasaran kenapa tidak jalan, padahal tidak ada masalah apa-apa. Tapi somehow pertanyaan tidak jalan. Didi, BTW aku mau tanya. Ya, Yang masalah boleh. No Pants Club itu sampai sekarang masih dipakai kah brandingnya? Sekarang sih aku udah pakai celana ya. Cuman nggak pakai celana dalam aja. Capek. Lagi di sana. Kan suaramu tidak terdengar somehow. Enggak. Aku emang tadi ketawanya kecil, kayak hihihihihi gitu. Mana ada? Tapi serius kah? Itu emang branding di saat itu emang tidak pakai celana kah? Kalau dulu Nah. tuh Mas Ali tahu kan meme yang kayak pas zaman-zaman Covid yang orang tuh dari atas tuh tinggi banget, bawahnya tuh kayak sempak doang gitu-gitu. Oh, yang mana? Ada yang misalkan kayak lagi meeting terus kayak bawahnya tuh atasnya tuh kayak pakai kemeja, pakai apa, bawahnya tuh boxer kayak gitu-gitu. Karena kan yang sebenarnya kelihatan kan cuma segini doang kan. Jadi aku kayak ya udah. Gimana gitu. Oh, aku tidak terbayang yang mana. Aduh, sebentar ini terbayang ya? kayaknya nggak nyambung. Agak bingung, padahal ini nyambung, tapi tidak nyambung. Apakah mau aku bacakan saja ya pertanyaannya? Boleh. Kita mungkin manual aja ya. Aduh, Mungkin I'm so karena- sorry. It's okay, Mas Adli, it happens all the time. Enggak sih, Sama cuma nama aku aku tidak doang ya. mengerti. Iya, sama aku tidak mengerti, padahal tidak kenapa-kenapa. Aku tidak ganti apa-apa, tapi somehow tidak jalan. Bingung? Alright. Kencana kalau kata Karoti. Sebentar ya, coba aku compile sebentar. Kencana lagi kalau kata Hikaru Tamago. Kencana yo. Dari Terima Alex Gaming. kasih. Terima kasih. Oh Didi biar chaos. Nggak mau. Off script dulu sama Didi biar chaos. Jangan. Ntar bisa kemana-mana. Kita lanjut Ntar kalau makin begitu. banyak no-no-no-nya. Aku bacakan pertanyaan ya. Ada banyak pertanyaan dari tadi. Seharusnya aku tampilkan tapi justru tidak tampil. Sedih saya teh. Nanti coba aku tanya-tanya lagi sama kodernya ya. Sebentar. Coding-codingan gitu ya. Mas Adi bikin sendiri emang. Bukan, ini Jonathan yang codingkan. Seriusan? Serius? Jojo. Iya, Jonathan. Gila, keren banget ya. Aku basically disupport sama Jonathan dari segi segala codingan. Di bawah Didi itu kan tadi ada absen ya banyak, dan yang absen di bawah di logo WMR itu Jojo yang coding. Yang teks pertanyaan di sini juga si Jonathan. Jadi all thanks to Jonathan di samping yang lain-lainnya. Aku lanjut ya pertanyaannya. Oke, boleh. Dari Roti Sepan pertanyaannya ialah, Didi, kamu siapanya Cameron Diaz? Tapi mirip loh. Enggak, Aku tidak menyangka kalau kamu agak mirip dengan Didi. Enggak, ini tuh perkara Mas Roti kan jadinya. Kenapa lagi sih Robi? Enggak. Jadi tuh Karoti tuh pas tuh kan lagi kayak binge watching ini kan, apa yang Spice Girl? Bukan. Apa sih? Charlie Angel kah? Charlie Angels. Iya kan, Charlie Angels kan. Terus habis itu kan salah satunya kan Cameron Diaz gitu. Terus dia bilang kayak, kalau misalkan dia senyum tuh aku tuh langsung keinget kamu tau di gitu. Kayak enggak. Iya loh, kamu udah lihat kayak Cameron Diaz? Enggak Atau tahu kayak enggak, Kak kan jadinya. kayak Lydia Tahu nggak, Mas Kandou? Adli? No, aku tuh dibilang sama teman-teman aku, malah aku miripnya sama Nunung Muda coba. Bayangin. Siapa? Nunung? Nunung Muda, iya. Aku nggak tahu aku harus seneng apa sedih. Kok Nunung lucu ya, kocak gitu kan. Tapi dari muka sih beda ya. Nggak ngerti kenapa Nunung Muda. Mana ada Nunung? Apakah mau Iya sih, buka nama- kacamata di? Nggak ngerti. Kepo?
Gimana? Aku buka kacamata. Hah? Mirip Nunung. Apakah Atau boleh Mas coba Adli buka kacamata? Coba aku buka ya. Iya. Udah nggak bisa ngeliat. Aku kayak gini jadi Agus Salim. Agus Nggak bisa Salim? ngeliat. Iya, nggak bisa ngeliat. Maksudnya aku nggak kelihatan apa-apa. Iya sih ada miripnya. Kok mirip Sama- Nunung? Kayak gitu. Aku sih tidak merasa begitu ya. Kalau aku tidak merasa mirip dengan Nunung. Nggak ngerti. Tuh kan suara kamu hilang lagi. Oh, iya. Enggak. Hello. Ya, datang, masuk. Tadi aku sempet BC. Aman. Kita Oke. lanjut kalau begitu. Boleh. Jadi kamu- lanjut. Tidak ada hubungan apa dengan Cameron Diaz. Kebetulan jempol kita sama sih. Sama jariku juga ada 10, jari tangan ada 10, jari kaki juga masih ada 10 juga. Kalau Cameron Diaz ditanya 1 tambah 1 dia nggak bisa jawab, tapi aku bisa jawab. Soalnya dia ngerti kan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Iya, boleh. Ada komentar, kenapa Adi ngangkat keyboard mau nimpuk Didi kah? Enggak, ngangkat aja tadi, tapi nggak nimpuk Didi. Karena tidak mungkin juga aku timpuk monitor sebelah sini, mahal 1 juta. How to unsee, kata Hikari Tamago. Tapi, aku tidak menyangka dan tidak terbayang kalau misalnya Didi disamakan dengan Cameron Diaz. Karena sejauh ini kayak nggak pernah mikir kalau Didi mirip dengan Cameron Diaz. Abis dibilang baru mikir. Iya, mirip ya. Kita lanjut, bukan pamer keyboard juga ya, sudah lama ini, sudah setahun lebih. Kita lanjut Apa Didi. pamer monitoran 1 juta itu, Mas Adli? Bukan, sudah setahun juga, maaf. Kita lanjut Didi. Oke. Koleksi kacamata nggak kak? Do you toh? No. Aku nggak tahu koleksi apa. Aku bahkan nggak kacamataku. Jadi aku cuma punya untuk kacamata yang ada minusnya ya. Ya. Mana tuh? Aku cuma punya 1 kah? dua. Yang sebelumnya udah aku buang sih. Dan ini modelnya sama. Tuh kayak gini. Oh. Jadi sama kan. Aku emang kayak kacamata pas aku masih nge-stream awal-awal deh. Oke. Tapi sekarang ganti ini. Kalau kacamata yang untuk style gitu nggak ada kah? Ada juga cuma 2 juga. Oke. Dan modelnya juga kayak gitu-gitu juga. Nggak yang gak tau ya, aku tuh terlalu nih kayak gini juga, kotak-kotak gini. Sama semua. Soalnya dan maksudnya gini, bajuku pun juga jarang yang ada corak-corak kayak gitu. Mostly ya nggak hitam, ya hitam banyak, cuman Polos. ya. Polos. Semua why? bajuku mostly polos. Entah, kayaknya aku gini sih, soalnya kan dulu ini agak serius ya, ini aku nggak bercanda nih. Kenapa tuh? Kenapa? Jadi nggak, kalau misalkan dulu tuh aku tuh anaknya tuh gampang dikompor-komporin. Jadi kayak misalkan ada suatu tren yang di lingkungan aku kuliah dulu, itu kayak ada stigma kalau misalkan arsitek itu akan cuman pakai baju warna polos dan hanya hitam atau putih. Jadi kayak anak magang kayak gitu. Sebenarnya tuh habis itu kayak karena aku maksudnya ngelihat teman-temanku semua tuh banyak yang pakai bajunya tuh ya warnanya itu aja. Terus habis itu mereka bilang kayak ini buat lebih gampang kalau misalkan pagi-pagi kita mau berangkat entah itu kampus atau apa gitu kan, kita nggak perlu milih-milih baju gitu karena warnanya sama, cuma beda model aja. Oh. Jadi kayak lebih simpel kayak gitu. Dan sampai Dan sekarang makanya kebawa kebiasaannya. Ke bawah. Kayak aku ngelihat ada sih baju-baju kayak masih warna-warni juga masih ada. Karena kan aku semenjak sama Sona itu aku bajuku udah mulai kebanyakan nambahnya warna merah ya. Karena kan dia Chinese dan kayak keluarganya tuh suka banget buat kayak pakai baju warna merah gitu. Dan kayak misalkan ada acara gitu biasa ada tema-temanya gitu kan. Jadi kayak ya mulai ke blend aja. Tapi ya kalau misalkan aku pergi bareng dia atau ke keluarganya dia, cuman kalau misalkan aku sehari-hari kayak ke kantor atau apa, tetap aku pakai bajunya ya kayak gini. Aku bahkan baru sadar ya, aku kayak seminggu ini aku cuman pakai satu warna doang tuh biru dongker. Didi.
Kenapa? Pas lagi cerita pertanyaannya muncul. Sesayang apa kamu sama Mas Rob? Yo. Bukan. Ini Apa? ini pertanyaan sebelumnya. Keren. Berarti Jojo langsung benerin. Nggak tahu Bukan sih. karena aku. Nggak ya? Dia kan lokal. Tapi ini kayak Oh. nyampur gitu dengan pertanyaan si Koldas FX. Kenapa Koldas FX? Nanti aku tanya si Jojo ya kalau begitu ya. Hahaha. Kita lanjut. Ini BTW tadi ada komentar game Resident Evil dari Sonata. Kalau misalnya mau tanya boleh pakai channel point Son, biar aku bisa bacain dan gak ketimbun. Ada komentar, dia koleksi kerang warna-warni di Ancol Mas Adli. Dia yang maling gaban di Ancol. Kalau elu koleksi ayam warna-warni Mas Rob. Besok kalau kalian mau ke Ancol masuk gak bayar bilang aja temannya. Gas. Kompor gas. Kok horor? Kenapa horor? Why? Oh, gara-gara tiba-tiba terus kayak Mas Ali tuh ngomongnya tuh kayak Didi gitu loh. Oh, I see. Iya, soalnya aku tidak menyangka karena tiba-tiba muncul. Karena kemarin-kemarin nggak kenapa-kenapa. Kemarin tuh sebenarnya di episode sebelumnya itu kan ada si Bang Buruk ya, bintang tamunya. Terus pas si Buruk itu ada beberapa user yang ngirim pesan, tapi itu ada strip-strip, terus ada yang kayak tanda tanya gitu loh, tanda dan. Gara-gara itu rusak, nggak muncul tulisannya, gitu loh. Kenapa apa hubungannya dengan Ed dan? Kan kalau misalnya di coding, kalau yang begitu kan spesial karakter ya. Oh. Kalau iya, tidak iya, di iya. spesialkan kan karakternya bisa ngerusak skrip ya, gitu. Oh, Ternyata kayak nasi goreng ya. Spesial. Nasi goreng spesial. Ternyata jadi tidak bekerja hari ini, tapi kita lanjut ya kalau begitu. Ada pertanyaan ketiga dari Alice Gaming 20, makanan dan sekte favorit. Favorit. Apakah? Makanan favorit ya. Makanan favorit. Aku suka banget makan. Kayak aku suka banget, maksudnya mostly spending aku paling gede itu buat makanan dibanding game dan gear-gearnya. Oke. Cuman aku suka semua makanan sih. Kecuali kalau makanan favorit aku susah jawab. Kalau makanan yang nggak mau aku makan, aku bisa jawab. Apa Gimana tuh? kalau mau di-switch? Kamu setuju apa kamu setuju? Alice? Berarti makanan favorit banyak. Kalau makanan Banyak, yang aku- tidak disukai, apakah? Lele dan tempe. Why? Anti banget. Anti. Maksudnya tempe. Kenapa Itu aku tempe? nggak mau makan. Iya, aku nggak mau makan tempe karena tempe tuh diinjek-injek. Bikinnya diinjek? Itu diinjek-injek. Mas dia nggak tahu. Enggak, bukannya tempe itu basically kayak kedelai, kayak basi. Kan dikasih jamur gitu ya, tumbuh. Enggak. Ya kan? Cuma Sejak kapan pula enggak, tempe diinjek? Jadi pokoknya aku tuh pas SD, aku tuh kalau misalkan bawa bekal tempe atau pokoknya siapapun itu bawa bekal tempe gitu kan, terus langsung bilang kayak teman-teman langsung bilang kayak ih itu kan diinjek-injek gitu. Hah? Terus habis itu Tapi kayak kamu aku nggak trauma. nyari tahu? Mamaku itu sampai dia sempat bawa aku ke pabrik tempe, Diliatin, diliatin. Terus diinjek. habis itu aku tetap enggak ada grindernya gitu. Tapi aku kayak tetap aku nggak bisa. Aku bilang kayak enggak gitu. So aku kayak pas itu sempet kan. Kayak dia emang aku nggak tahu, mamaku tuh kayak emang nggak suka aja sama aku gitu kan. Dia pas itu sempat ada satu hari di mana yang dia cuma masak tempe sama lele. Aku nggak makan. Aku jajan di luar. Tapi mama Tapi- tahu kalau misalnya kamu nggak suka keduanya. Tahu. Oh, terselubung ya? Ini kayak itu Loki nyuruh aku udah lo harus keluar dari rumah ini gitu kan. Kalau Ya mau makan di Tuhan. luar. Tiba-tiba gelap tapi berbalut tertawa ya. Ntar aku baca komentar Kalau ya. sekte favorit ya? Oh, sekte favorit aku Apa tuh? pemuja kerang ajaib sih. Kebetulan kerangnya dari Ancol, dia harus warna-warni gitu sih. Lo ngomong apa? Aku juga nggak taunya nggak kedengeran, tapi aku bisa baca dari bibirnya. gitu. Kamu Aku nggak juga ngomongnya kedengeran? pelan-pelan kok.
Kamu nggak Aku kedengeran juga nggak tahu, ngomong. juga pelan-pelan. Akunya juga nggak tahu tapi kebaca dari bibirnya tapi nggak kedengeran ngomong apa. Dah aku bilang. Jangan marah-marah. Ini Nggak. kan lagi WMR. Gak boleh marah-marah Mas Adli. No. Mas Adli no. Aku nggak marah, cuma suara kamu tuh kepotong-potong. Sedih. Oh, Mending ngomong sama gue kan Mas. Dari segi Enggak. suara, iya sih. Oke. Kasian. Eh, Kita tadi mau bilang apa ya? Bentar aku baca sebentar ya. Lele setuju tempe why? Bukannya favoritnya tempe sama lele? Kata si Rargas. enggak. Aku tapi Kebanyak. pernah kok nyoba untuk makan tempe. Oke. Jadi kan ada kayak tempe goreng yang segini gitu kan. Ya. Terus habis itu aku nyoba 1 gigit kayak oh ya nih oke gitu rasanya. 2 gigit, 3 gigit. Itu aku langsung inget nih diinjek-injek, nggak jadi aku nggak bisa makan. Sudah trauma dan terpatri sejak kecil ya. Brainwash sih, kayak sama kayak gini ya. Kalau misalnya kita ngomongin, kayak ini nih apa misalkan kayak Mas Adli pasti dulu punya karakter favorit yang nggak pernah bisa dilupain atau game pertama yang kayak emang nggak bisa dilupain aja gitu kan. Nah sama kayak gitu. Cuman kalau aku halnya tempe sama dengan diinjek-injek gitu. Oke. Baca komentar lagi ya. Itu mah Oke, zaman boleh. VOC. Udah beda sama zaman lu berjuang dulu. Night Ouroboros ya. Saya bacakan username-nya ya biar tahu yang di blacklist yang mana ya. Oke. Tahu iya diinjek, kalau tempe kan enggak. Tahu diinjek. Hah? Tahu Apakah tahu? sih Apakah makan pembuatan tahu sih, tahu enak kok. diinjek? Tapi maksudnya aku pun nggak ngerti ya, maksudnya kalau misalkan dulu teman-temanku bilang tahu itu diinjek-injek kan nggak makan tahu kali. Mungkin aku makannya tempe. Ya karena sudah terpatri kan. Iya, heeh. Jadi kayak ya udah. Oke. Sama kalau lele itu karena dia kan tai kan. Makan Gak tau aku mau ngomong apa, speechless aku diem. Kita lanjut Didi, pertanyaan selanjutnya dari Bazelar. Wiimote atau cheat engine Kak Didi? Pasti ini ku hilang bentar. Kamu terdiam. Nah, Aku nyenggol USB-nya. Apa ya, anaknya hiperaktif. Oke, gimana? Wiimote atau cheat engine Kak Didi? Itu pertanyaan susah sih. Kenapa susah? Kan Susah sama-sama untuk banget. cheat. Kan sama-sama untuk cheating kan? Aku pakai dua-duanya soalnya. Cuman Wiimote itu dulu tuh aku sampai beli apa sih kayak user yang emang udah pro gitu. Jadi kan ada tuh Wiimote. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak tahu Wiimote ya, Wiimote itu ada yang dia free-nya sama ada yang pro-nya. Itu dua-duanya itu dibedainnya dari kayak user apa ya dibilangnya ya. Jadi ibarat kayak subscribe gitu loh. Oke. Nah, aku tuh sampai beli yang untuk pro-nya. Kayak gitu. 6 bulan jalan itu masih aman. Terus kan aku harus renewal, aku beli baru, aku langsung cari yang setahun gitu kan. Setahun itu aku baru beli tuh kayak akhir Desember, tiba-tiba di awal Januari udah nggak bisa dipakai. Terus habis itu aku yang kayak patah hati. Terus habis itu pas kemarin main Elden Ring, aku diajarin sama Pak RW kan, kayak buat pakai cheat engine. Terus habis itu ternyata kayak cheat engine tuh nggak perlu ada pro-pronya, jadi kayak aku suka lebih seneng dengan cheat engine gitu. Tapi ya secara apa ya user experience sebenarnya lebih gampang untuk pakai Wiimote gitu. Karena ada shortcut-shortcutnya gitu-gitu. Kalau cheat engine tuh harus alt tab. Gila nih ini banget ya. Komentarnya ini Bruno. Gelo, PhD di bidang Wiimote. Aku brand ambassador-nya untuk Wiimote dan cheat engine ya. Mungkin Somehow. boleh bisa masuk ke ini jadi sponsor. Hai, ada yang takut. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari 7BH 10.000. Ada memet nggak? Kalau nggak ada mau godain. Nggak ada. Si Matthew lagi ini.
lagi bareng sama Mas Rob, dia lagi bercumbu dengan Artak juga. Forsam ding sama si Knight juga. aku aku tuh pernah bilang gini kan ke Sona sama Sadli, kayak yang kamu tuh boleh kok kalau misalnya mau selingkuh sama cowok, tapi cowok ya, jangan cewek. Terus dia langsung kayak oh, enggak yuk gitu. Lanjutkan Sonata. Semoga lancar luncur hingga di masa depan. Takut banget. Terdiam. Nanti ini mungkin bisa aku jadiin kayak jadi emote di channelku sendiri kayaknya. Adli terdiam. Speechless. Betul. Aku baca lanjut ya. Ada pertanyaan dari 7BH 10.000. Tips and tricks menjadi ani-ani sukses kelapa daging. Kelapa gading. Salah baca. Kelapa gading, bukan daging. Sorry. Oke. Kenapa tuh? Tips and trick untuk sukses adalah butuh banyak koneksi ya, orang dalam, orang luar. Sebenarnya ini sih, temenin orang yang jadi top gift sub di channel. Hah? Siapa di channelmu yang gift subnya topnya? Nah. Bentar aku kepo, aku mesti lihat dulu ya. Jangan-jangan Sonata. Nah. Iya, Sonata. Wow. Oke. Soalnya kan pernah kayak iya sih, maksudnya Sona juga tahu sih. Sampai dibilang gini kan, itu Sonata kalau misalkan nggak jadi top gift sub pasti nggak ditemenin gitu kan, maksudnya nggak diajak main gitu-gitu. Ya iya sih gitu. Sejujurnya ya, karena aku nggak enak kan, maksudnya dia udah gift sub gitu, terus kayak ya udah aku temenin deh. Gak tahu mau ngomong apa. Lalu ini ya, emang ini ada dunia lain dari Ani-Ani. Sadly, Aku tidak tahu balas apa nih. Aku mesti respon apa? Mas Adli, aku boleh berkata kasar gak? Tapi nanti bakal kena automod sih kalau misalnya berkata kasar. Soalnya di channel aku ada filternya. Nono Sona, Nono. Enggak, aku gak bilang gitu, bis. Maaf. Cara mendapat pacar streamer adalah menjadi top gift. Boleh. Betul. Gak apa kan kamu yang baca? Boleh. Ini kalau misalnya Sonata ngirim pesan langsung ke itu kok, langsung ke automat. Jadi saya tidak perlu baca lagi. Adli, sumpah. Ini aku masih belum masuk pertanyaan yang lain dari aku ya. Kita lanjut, Didi. Pertanyaan selanjutnya dari viewer. Artax menanyakan kapan sabung ayam part 2-nya? Mungkin habis Mas Rob tamatin solo Elden Ring ya, bakal ada sabung ayam part 2. Which is never. Which is I don't know. Tapi kan kalau misalkan, jadi kemarin itu Mas Rob bilang kalau misalkan dia didonate 450.000, dia bakal namatin. Iya, dia bakal namatin Elden Ring solo plus DLC-nya. Bayangin, semurah apa dia Mas Rob? Suka jadi Mas Rob lagi. Semurah apa dia Mas Adli? Oke. 450k cuma buat namatin Elden Ring dan DLC. Ya kan? Oh, murah ya? Iya kan? Murah. Iya kan? Aduh. Aku gak ngerti sih. Emang sih aku tahu UMR di Madiun mungkin emang ini ya rendah ya. Cuman ya nggak segitunya gitu loh Mas Rob. Get some help Mas Rob. Gitu. Gila banget di-spill di sini. Karena kalau di luar sih kalau misalnya bikin video game minimal kayak sejam gitu orang mau bayar biasanya $30 ya. Antara 20 sampai 30 yang artinya ya 450.000. Tapi kalau Robby maunya full Elden Ring 60 jam cuma dibayar 45.000 ya. Tapi kan biasanya kan laki itu yang dipegang selain anunya kan kata-katanya kan. Apa yang dipegang? Apa yang dipegang?
pendirian. gitu Oh, kan. pendirian. Komitmen. Bagus. Bagus. Hari Tuhan. Kita balik ke atas ya. Tapi jujur mas, kondisi kayak gitu sebenarnya udah jadi rahasia umum di streamer mana-mana. Cuma ya balik lagi ke orangnya. Ini masalah top gift sub. Serius kah? Gini ya, Suara maksudku- kamu gak kedengeran. Iya, oke. Tapi serius kah? Gak tahu ya, maksudnya kadang tuh karena mungkin untuk dinotis gitu loh. Terus habis itu kan kalau misalkan kita ada kecenderungan buat nggak enakan gitu kan. Jadi kayak, aduh dia udah spending banyak nih, maksudnya ya udahlah gue temenin main gitu kan. Terus kan kalau katanya Panji manusia milenium kan cinta datang karena terbiasa kan. Hah? Siapa? Dia ngomong itu kah? Enggak tahu. Tiba-tiba Panji Oh, manusia kita Mas Rod kenapa milenium. manggil gue Dedi? Panji milenium itu yang itu loh, yang kayak di film zaman-zaman dahulu kala, Sarah 008, Panji. Itu Si itu buta zaman-zaman gua hantu. VOC lah pokoknya. Iya. Tiba-tiba Panji. Kata Panji, cinta datang karena terbiasa. Kemudian karena sudah terbiasa menemani, kemudian akhirnya tumbuh cinta gitu kan. Iya, betul. Aku malah dulu tuh aku kan ini ya, maksudnya aku orangnya kayak bodo amat gitu ya. Pas itu tuh Sona tuh awal-awal dia mulai mau buat nge-give itu kan karena dia pengen curhat. Terus aku bilang kan, Asbun bilang, "Oh ya udah kalau misalkan mau curhat give dulu 10 gift sub, udah gue mau nemenin lu curhat gitu kan." Beneran dia nge-give 10 gitu kan. Terus habis itu kan aku nggak enak kan. Oh, ya udah deh, pas udah kelar stream, aku panggil dia masuk Discord, yang dimana saat Discord itu rame kan. Terus ya udah deh di situ kayak aku suruh dia curhat di situ. Terus kayak udah jadi konsumsi publik. Oh, diceritain nih gimana PK-nya Sonata. Ini basically berarti modus operandinya sudah lama digunakan ya. Di channelnya si A juga seperti itu kan. Mesti sub dulu biar bisa ikut mabar dan segala macam. Dan aku soalnya kan pernah deketin salah satu streamer ya di Twitch juga. Dan itu tuh gift upnya ya dia juga gitu kan. Jadi kayak modusnya emang kayak gitu. Ya Tuhan, ini WMR-nya jadi Jadi sesi emang gunjing. Ini kenapa ada ribut-ribut sama si A? Emang si A siapa, Mas Adli? Aku tadi bilang kan ini modusnya udah basically udah dipakai sejak lama berarti kan. Kayak di channel kayak channel sebelah yang basically kalau mau mabar, mau segala macam mesti sub dulu kan. Kayak kamu tadi juga sama kan, curhat mesti bayar dulu. Nggak kan, kalau aku bercanda. Iya, Aku kan nggak sama. serius kok. Channel sebelah juga canda kan. Bercanda. Kita lanjut ya. Tadi ada yang bilang Primus Justisio juga. Ah, Sona cowok Kak Tapi Didi. A itu Arta kan? Iya betul. Aduh, ada komentar ini. Ah, Sona cowok Kak Didi, kata si Plan 0803. Sona? Oh, Sona cowok Kak Didi. Oh iya, betul. Ini pacar Oh, aku. bacanya Sona cowok Kak Didi. Aku Iya, pikir kayak tadi gitu. Aku pikir tadi bacanya begini. Ah, Sona cowok Kak Didi. Aku Iya, pikir misalnya begitu. Soalnya Ternyata bukan. tuh bukan ini ya, kita nggak bisa, dia masih gender fluid kan. Kalau lihat they them it sih. Stop it. Capek Tuhan. Aduh. Dulu sebenarnya, bentar aku sebelum lanjut ke pertanyaan dari viewer ya. Sebenarnya dulu orang-orang ada yang beberapa kasih kayak saran undang Didi dong di WMR. Terus orang-orang bilang ini kalau misalnya si Didi diundang, pasti orang-orang kayak bilang, Adli paling baru pertanyaan pertama udah capek itu kayaknya. Ini aku belum masuk ke pertanyaan pertama sampai ke berapa.
Pusing. Lebih capek Mas Rob gak sih? Aku sih kayak ngeliat Mas Adli kayak lebih capek Mas Rob deh. Enggak, dari Tapi sini kalau aku sama lebih tuh kayak capek masih deh. Mungkin abis ini aku perlu minum Sangobion di. Penambah darah. Bukannya makin darah tinggi. Yang penting darahku nambah di. Kita lanjut di. Oke, boleh. Tiap ngomong aneh-aneh turun 100.000. Jadi turun ya 2 kali. Jangan dibaca Wibu first udah Adli. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Sonata Sona. Sesayang apa kamu sama Mas Robi? Yuk. Enggak. Bilangnya bukan kayak gitu. Sesayang apa kamu sama Mas Adli yo? Sama Mas Robi yo, kayak gitu. Bukannya sama aja nadanya? Beda, ada yo-nya itu nggak pakai koma dulu. Maksudnya kan tadi kan sesayang apa kamu sama Mas Robi, koma yo gitu kan. Harusnya sesayang apa kamu sama Mas Robi yo. Nah gitu. Oh, Jadi nggak ada sesayang apa? komanya. Oke. Sesayang apa kamu sama Mas Robi? Yuk. Jawabannya Nah, apa? selamat. Kamu udah bisa jadi Cindo Jakarta. Cindo Kelapa Gading. Jadi jawabannya apa kah? Sesayang aku bakal ngasih aku bakal ngedonate Mas Rob buat dia bisa ngelarin Elden Ring solo plus DLC. Oh. Kayak gitu, sesayang itu. When? Now. Jeng 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 jeng. Oke. Ini Iya, Deng. tapi si Robi punya Elden Ring ya? Punya. Kayaknya ini deh, dia kan satu family sama Seva kan. Oke. Seva kan punya, kayaknya aku nggak tahu deh, Seva punya DLC-nya nggak ya? Cuman kayaknya punya. Aku kan sempat main ini yang seamless co-op juga bareng Mas Rob sama Rargas. Oke. Dan itu tolol banget Mas Robi. Tahu nggak sih? Kenapa lagi? Jadi kan dia build-nya tank. Iya kan? Terus Terus? Rargas itu kan mage. Si Rargas itu lebih sering diserang sama musuhnya dibanding Mas Rob. Karena Mas Rob tuh nggak mukul-mukul. Jadi mukul sekali, dah kan. Terus Rargas mukul, musuhnya ke Rargas. Dia kabur baru dia mukul. Gitu-gitu. Jadi kayak berasa, nggak tahu deh. Nggak guna ya? Bukan aku yang ngomong ya. Iya kira-kira begitu kan ya simpelnya. Nggak guna kurang sesuai lebih. dengan peran ya kan? Perannya seharusnya Iya, di betul. depan kan? Oke. Cuman kan kayak, ya what do we expect ya? What do we expect lah ya dari Mas Rob. Makanya aku kepo banget kalau misalkan dia solo. Ini BTW kita lagi bahas peran ya. Oh, iya. Bukan ya kita lagi bahas perannya di Elden Ring ya. Bukan as in personality ya. Mesti diluruskan. Daripada nanti kemana-mana singkat pada nggak guna. As in peran ya. Biar nanti lurus. Nanti kan bukan aku yang ngomong gitu kan. Cuman banyak yang ngomong kayak gitu. Nggak cuma Mas Adli kok gitu. Oke, ya mesti disclaimer dulu ya. Iya. Aduh. Kita balik. Ada pertanyaan dari Klitopo. Lu pernah minum kopi luwak nggak, Di? Aku minum kopi luwak itu langsung dari luwaknya. Selamat, Di. Terdiam. Ini nanti aku jadiin emot kayaknya. Serius. Terdiam. Mantap sekali. Mantap. Capek. Soalnya kan kalau luwak white coffee, kopi panas nggak bikin kembung kan. Itu kan kayak, aku lebih sering jadiin password itu sih dibanding minum kopinya. Iya, Ibu, kopi luwak white coffee passwordnya. Kopi panas nggak bikin kembung, apa bukan? Betul. Ibu mau hadiah di sebelah mana? Tirai satu di belakang saya, atau saku kiri atau saku kanan saya? Ketahuan banget ya usia kita ya, Mas Adli ya. Iya, aku masih dewasa muda.
Aku masih lebih muda kok dibanding Mas Rob. Capek. Ali harus selamatkan fix. Jangan. Dari viewer sudah tidak ada pertanyaan lagi, Didi. Kalau begitu kita lanjut. Lanjut. Pertanyaan dari aku, kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Awal itu aku lupa deh, Februari 2000. Kayak 2 tahun yang lalu deh. Sekarang kan 2025. 2023 ya berarti ya? Oh, oke. Iya, 2023. Februari 2023. Kenapakah streaming? Karena ini klis apa ya, kayak jawaban sejuta umat gak sih? Kayak kalau aku bilang gara-gara Nyari teman. itu apa? Enggak, aku pas itu putus ya. Terus habis itu kan aku patah hati. Terus ya udah, harus kan pas itu kan beberapa temen kan juga ada yang nge-stream kan. Oke. Kalun sih, sebenarnya Kalun kan nge-stream. Terus habis itu aku tuh baru tahu sebelum Twitch itu kan aku udah sering pakai Discord juga buat main. Dulu tuh aku mainnya MOBA. Game jamet MLBB. banget lah ya gitu kan. Mobile Legend. Oke. Nah, terus habis itu jadi sering pakai Discord lah gitu kan. Terus habis itu kan baru ada Genshin. Genshin itu terus habis itu kan aku lagi sering main bareng sama Kalun. Terus habis itu kan dia memutusin buat nge-stream gitu kan. Terus one time gitu si Kalun lagi nge-stream, lagi co-op sama aku sama ada 2 temen yang lain gitu. Terus habis itu kayak mungkin gara-gara aku terlalu rusuh ya. Jadi aku ini kan sama si Kalun itu kan pas itu udah kayak di-notice lah sama orang-orang Twitch gitu. Terus habis itu invite aja si Didi gitu kan. Karena aku emang nama gameku kan Didi. Jadi kayak ya udah. Terus habis itu kayak oh ya udah aku masuk ke situ. Jadi aku sering ngobrol dulu. Terus habis itu pokoknya sering ngobrol sama orang-orang Twitch. Habis itu kayak mikir kan kayak Di kenapa sih lo nggak mulai nge-stream aja gitu kan, gitu-gitu. Terus kayak pas itu aku juga lagi bosan sama kerjaanku, kayak oh yaudah deh nge-stream deh gitu. Saat itu belum ada pekerjaan tetap kah? Udah. Cuman pas itu aku lagi jadi arsitek in-house-nya salah satu orang. Dan itu maksudnya jam kerjanya fleksibel banget. Jadi kayak aku tuh bisa datang siang. Terus habis itu kayak yang penting aku kerjaanku beres. Kayak ya udah. Terus kan aku bosen gitu-gitu kan. Terus ya udah deh coba aja gitu. Oke. Karena sebenarnya pas itu mantanku tuh masih sering kepoin aku gitu loh. Terus kayak kan pasti sebagai wanita ya gitu kan, pengen bikin dia yang kayak I am better without you gitu kan. Jadi kayak ya udah aku nge-stream, terus dia yang kayak aku tawa-tawa di atas penderitaan dia gitu. Enggak ding. Ya kayak ya udah. Sangat klise kan. Tapi sejak saat itu belum itu lagi kan ya, belum punya, bukan. Sejak saat itu agak lama, kemudian nanti baru bertemu dengan si S, baru nanti menjalin hubungan hingga saat ini. Yes. Iya kali ya. Kita tuh sebenarnya dipertemukan itu di Twitch. Dengan di Twitch. Jadi aku justru ketemu Sona dulu, jadi kayak ketemu real life. Baru kita sering ngobrol di Discord. Oh. Kayak gitu. Jadi pas itu tuh kayak ada salah satu streamer lah ya gitu kan. Panggil aja dia F. Ya itulah FA. FA. FA? Iya, FA. Nah, terus habis itu FA ini nama baru. Iya, FA nama baru. Sebentar. Kan dia ngajak FA. Sebentar. Aku sebelum baca komentar, padahal mau baca komentar. FA ini jangan-jangan momen dipertemukannya di saat bulan puasa. Yang buka barang di luar. Ingat lagi. Waktu itu kan pernah pas makan bareng-bareng ya di luar. Iya.
Itu kamu Kayaknya pertama kali bertemu dengan si S? Iya. Soalnya apa? Kayaknya deh. Bentar. Kayaknya bukan pas puasa sih. Sebelumnya kali ya. Oh, ngeri juga bener Mak tuh, Comblang. kata Mas Rob tuh, si Farhad Abbas ya. Ya, boleh Farhad Abbas ya boleh. Terus habis itu tuh kayak pokoknya tuh aku pas itu nggak tahu maksudnya si Twitch-nya Sona. Aku juga ada beberapa orang lah di situ yang aku kayak baru pertama kali ketemu gitu kan. Terus jadi ya udah kenal. Terus habis itu tuh kayak nggak langsung juga deh. Maksudnya aku posisi di mana aku lagi sering-sering yang nge-stream kan. Nah dia pas tuh sering buat mampir kayak gitu-gitu. Terus baru deh habis itu main bareng gitu. Awal tuh aku kayak biasa aja gitu kan. Nggak ngerasa ini orang lain lagi ngedeketin nih gitu kan. Sampai kayak aku lupa deh. Sampai kayaknya aku ngehnya itu karena dia kok gigih banget ya ngajakin telepon berdua gitu, atau enggak kayak WA gitu. Dulu tuh aku sampai sebodoh, bukan sebodoh sih, maksudnya aku nggak peduli itu, sampai kayak aku ngira dia, kalau misalkan dia ngajakin ini kayak, temenin dong di Discord gitu kan, aku pasti langsung DM Rargas, gas temenin yuk, nih si Sonata minta ditemenin gitu. Tapi tidak peka kalau itu sebenarnya arti. Enggak. Soalnya kan aku mikirnya dia ya buaya aja gitu kan. Kan banyak ya buaya di Twitch kan gitu kan. Jadi kayak aku pikirnya ya dia nih orang buaya doang lah gitu. Tapi sampai sekarang setia kan? Setia ternyata. Oh. Sebentar saya Bahkan dulu ya apa saking tuh? seringnya aku minta Rargas nemenin Sona. Si Rargas itu sampai nge-VIP-in Sonata duluan, baru Sonata nge-follow Twitch-nya Rargas. Oh, I see. Gila kan? Gila banget. Oke. Sama jadi agak kepo dengan posisi Rargas selaku topping dunia kalau istilah zaman sekarang, atau nyamuk bahasa istilah dulunya. How do you feel menjadi nyamuk kemana-mana? Kasian. Kita baca ke atas lagi ya, tadi ada kenapa? Oh iya. Ya sampai sekarang tuh kalau misalkan kadang tuh kalau misalkan aku bosen nih gitu kan, Sona tuh sering banget tuh kayak makan yuk bareng Rargas gitu. Kita sering jalan bertiga sampai sekarang. Kasian jadi topeng dunia ya kemana-mana. Kita balik ke atas ya. Tadi ada komentar Oke, di boleh. atas. Lah bukannya 2022? Enggak, kamu 2023 kan berarti? 2023 weh ya. 2022 aku juga ingat. Ya 2023 deh. 2022 Februari itu jauh banget berarti ke atas kan ya? Pokoknya kalau aku lihat klipku tuh paling lama itu 2 tahun yang lalu. Oke, berarti emang 2023 kayaknya. Mungkin kayaknya salah ingat tanggal. Distractionnya main game sama stream ya? Betul. Oke. Habisnya mau ngapain lagi? Kan sehat juga ya? Soalnya kalau dulu tuh aku masih sering tuh kayak nongkrong sampai malam gitu kan. Cuman begitu udah kerja yang emang harus mewajibkan aku untuk datang ke kantor, itu jadi udah capek duluan gitu loh. Pulang kerja tuh pasti capek kalau misalkan harus nongkrong lagi. Takutnya masuk angin kan. Nggak lucu dong. Capek juga kan? Nggak lucu kalau misalnya aku kantor tiba-tiba udah ada tato ikan asin di belakang gitu. Ini tuh. Istilah bagus. Aduh. Kita lanjut komentar ya. Habis. Ada beberapa nama di sini, kalau misalnya Didi mau baca boleh dan mau menanggapi. Aku tidak yakin apakah. Tapi kita lanjut ya kalau begitu ya. Oke. Ini pertanyaan dari aku. Kalau begitu terakhir di segmen ini, mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, tapi kalau masih ada pertanyaan silahkan.
pertanyaan dari aku, biasanya streaming apa saja kah di Twitch? Apakah hanya main game single player saja atau main game multiplayer? Dan seberapa Multiplayer sih. terbuka kah Hah, terbuka apa nih? sama game multiplayer? As in kalau misalnya ada yang ngajak main langsung diterima begitu, bukan yang lain yang dibuka-buka, maaf. Aku tuh dulu ada perubahan gitu sih. Awal-awal tuh aku ingat pertama kali aku nge-stream game solitaire. Itu kayak aku satu-satunya orang yang nge-stream game itu deh. Dan masih ada yang nonton. Aku lebih bingung kayak, ini orang gabut banget ya ngeliatin orang main solitaire. Itu kamu main solitaire itu sudah kenal dengan banyak orang kah? Belum kah? Tapi ya, itu aku udah kenal sama Karoti, kenal sama Kalun, kenal sama apa ya dulu yang awal-awal ya. Rargas aku udah kenal juga deh kalau nggak salah tuh. Oke. Makanya jadi kayak aku sebenarnya kalau misalkan aku nyalain yang ada tuh kan yang top number one streamer game apa gitu kan. Aku mungkin ada tuh di solitaire. Soalnya cuma aku yang stream itu. Oke. Ada komentar top global solitaire dia, Bang. Tuh. Tapi kenapa milih solitaire? Itu dulu game gabut aku sih. Dulu tuh aku sempet subscribe Xbox buat main Solitaire. solitaire yang free supaya nggak dapet iklan gitu-gitu loh. Hah? Gitu. Solitaire itu yang tinggal nyusur-nyusur angka dari 1 sampai paling atas kan? Iya, jadi kayak kita nyamain dari 2 sampai Hah? as. Iya 2 sampai betul. as. Kayak gitu. Kenapa perlu subscription? Biar nggak ada iklan. Nggak mau ada iklan, dengar lagu enak gitu kan. Kayak Spotify. Oke. Kayak yang dibilang si Nugi, bentar-bentar solitaire berbayar. Apa? Aku tidak tahu kalau solitaire berbayar. Kayaknya solitaire yang Udah. baru kayaknya. Yang di Xbox Game Pass. Aku nggak tahu Jadi kayaknya. tuh ini ya kalau misalkan karena dulu kan aku sebelum pakai PC kan aku pakai laptop. Di laptop itu kan udah langsung ke install Solitaire, Microsoft Solitaire kalau nggak salah gitu kan. Kalau misalkan kita nggak langganan Xbox Game Pass, dia itu tuh ada iklannya. Jadi misalkan setiap kali mau new game itu ada iklannya dulu gitu-gitu. Terus kalau misalkan emang kita udah langganan itu bisa ini dan ada daily-nya. Udah ada daily-nya. Terus kayaknya ada ranking-rankingnya deh. Kayak berapa menit buat nyelesain ini gitu-gitu. Jadi emang ada scoreboardnya. Oke, kompetitif ya anaknya. Solitaire di Microsoft Nggak tahu, Store itu ada iklan ya BTW? Iya, sama kan ya kayak yang kamu bilang barusan. Iya, ada. Makanya aku tuh dulu sampai itu. Saking gabutnya. Oke. Pokoknya dulu tuh Terus? aku tuh habis itu aku kayaknya sempat nge-stream Genshin. Cuman kayak ya udah gitu kan, aku pengepul Husbando. Terus habis itu sering banget sih, yang paling sering tuh kayaknya game-game horor yang multiplayer deh. Kayak Phasmophobia, terus habis itu Demonologis, terus apa Outlast ya kalau nggak salah terakhir tuh, sama Lethal Company kalau misalkan hitungannya horor itu sih masih masuk kan. Ini Terus kalau habis itu- misalnya habis itu Habis itu tuh jadinya kayak apa ya, aku main game apa aja tapi yang multiplayer sih. Pokoknya yang rusuh-rusuh sih. Kebanyakan aku lebih sering buat nge-stream soalnya sekalian nyari klip kan. Kayak yang apa ya pas itu ya, sempet kan Gus Duck, kayak kita pernah juga main bareng Gus Duck gak sih Mas Adi? sama aku tidak pernah main Enggak ya? Gus Duck. Bukan Gus Duck, apa sih yang gambar-gambar itu? Tapi bukan sebelum yang Mas Adli itu loh, yang dulu kan ada tuh di Discord. Gartik. Gak tau sampai. Ya Gartic phone. Dulu kan sering Kayak main gitu-gitu. itu ya, pas bulan puasa. Kayak gitu. Oke, memori masa lalu. Iya, aku tuh mulai nge-stream sering-seringnya tuh ini nih pas bulan puasa. Iya. Soalnya aku AVI itu tuh pas bulan puasa juga. Tahun lalu, tahun satu lagi berarti kan ya 2023. 2023, iya, 2023. Pas itu. Oke, sudah 2 tahun berarti kan ya? Oke. Nge-streamnya doang sih setahun ya. Nggak apa-apa, it's okay. Ada pertanyaan dari viewer ini, seberapa best Back 4 Blood?
best game ever. Game GOTY. Why? Kenapa tuh? Ini multiplayer kan? Multiplayer ya. Aduh aku Kenapa? seneng aja aku sama Back 4 Blood. Teman aku gak ngerti orang-orang pada gak suka. Kenapa ya? Aku bahkan ya dulu Ratingnya iya ratingnya mix kan. Aku bahkan Iya, mix. dulu beli DLC-nya sebelum dia diskon. Oh, Saking aku tuh kayak kepo gitu. Karena kan dia ada kartu-kartunya gitu kan. Harus ada karakter-karakternya. Saya udah. Oke. Ada komentar. Kenapa? Game GOTY. Ada komentar L4D 2 versi modern. Left 4 Dead kan ya? Iya, Left 4 Dead 2. Oke. Game rating jelek kalau kata si Rargas. EU Back 4 Blood. Tadi ada komentar lagi Dead Game. Kata si Kaze, ini nggak bisa main sama PvE kah? Bisa kok. Cuman emang jadi nih, kalau misalkan kita buka lobbynya, kan kita kan bisa milih kan di multiplayer itu mau pakai orang apa bot. Kalau pakai orang itu aku sih nggak pernah main sama random ya, karena emang nggak pernah ada random. Ah, makanya Dead Game. Kayaknya tuh yang mungkin di Indonesia main cuma aku doang gitu kan. Oh, baik. Jadi nggak pernah ini. Jadi aku kalau misalkan main sendiri, misalnya kalau lagi solo nih gitu kan, grinding solo gitu ya aku ya udah solo aja bareng sama bot. Dan Oke. tapi jujurnya kalau untuk Kenapa? Back 4 Blood bot itu lebih berguna. Kenapa lagi? Bot itu OP banget dibanding player. Karena dia pakai aimbot kan, terus habis itu dia kayak suka ngasih misalkan kita kayak udah sekarat gitu kan, tiba-tiba di heal gitu. Sedangkan kalau player biasa kan, dia biasanya suka nge-heal diri sendiri, sama buat nge-heal orang tuh kayak jarang banget gitu. Terus habis itu kan semua emo kan terbatas kan kalau di situ kan dalam satu kali game gitu. Sedangkan kalau misalkan nama bot itu biasanya mereka bisa ngasih pelurunya mereka ke kita. Jadi kayak aku malah lebih enjoy main sama bot. Betul. Oke, banyak ya PHD-nya. PHD di Wiimote, PHD di Back 4 Blood. Boleh. Tapi kayaknya nggak ada game yang ini ya, maksudnya Yang apa? yang banyak orang mainin gitu loh. Nggak apa-apa, it's okay. Solitaire kan juga begitu ya. Kita balik ke atas ya. Tadi ada komentar. Pas bulan puasa nggak ada kerjaan soalnya dia mas. Makanya nge-stream. Kalau bulan Ya kan puasa setan nggak digembok. kerja kah? Arsitek. Kan setan kan digembok Mas Adli. Oh, Jadi kan I kayak see. Boleh. Ada komentar lagi. 2023 pas puasa mimpi buruk. Kalian ngerusak jam tidur aing, kata si Night. soalnya aku dulu selalu nge-stream sampai sahur. Jam Jadi 3, kayak- jam 4. Iya jam segitu. Malah kayak hari pas itu kan aku sempet tuh pas ya balik lagi karena kan aku kenal sama orang-orang dulu baru aku nge-stream. Jadi yang nonton aku tuh maksudnya aku nggak ribet untuk nyari viewer count ya. Jadi tapi aku tuh susah buat ngegenepin jam streamingnya. Terus habis itu karena pokoknya kurang. iya karena kurang jamnya. Oke. Kan satu hari mesti berapa jam gitu kan. Terus aku tuh pas itu tuh lebih Seminggu. sering tuh buat Kalau nggak salah Yes. 12. iya 12 ya. Ah. Aku kan nggak nge-stream tiap hari juga tuh. Jadi kayak lebih sering kan Jumat Sabtu Minggu gitu kan. Sedangkan aku biasa sekali nge-stream paling cuma 2 jam gitu-gitu. Nah terus habis itu pas hari sebelum pokoknya pas aku lihat ini buat data itu pokoknya buat menuju AFI tuh aku kayak cuman kurang 2 jam lagi. Terus aku mikir nih terakhir nih sebelum namatin Twitch gitu kan. Terus habis itu ternyata aku nge-stream dan itu pas dapet ini kayak back to back rate gitu. Makanya kan ada tuh klip yang aku marah-marah itu kan. Iya. Itu tuh kayak Kali udah jam- quitnya apa kak? Iya. Itu tuh kayak udah jam kayak jam 4 udah mau sahur deh gitu. Aku tuh baru kelar tuh kayak jam 6 kan udah ngantuk banget gitu, udah gak kuat. Tuh. Ya udah. Takut banget ya first impression orang-orang kena marah ya. Udah kayak ini, udah kayak setan. Munculnya kalau malam. Aduh. Aku baca komentar sebentar ya. Bot Boleh. L4D
Bot L4D2 dong. Udah dicekik sama smoker malah santai bot, kata si Nugi. Kamu main L4D juga kah? L4D dulu aku main, cuman yang nggak online-nya deh kayaknya. Why? kayak nggak Kenapa online. tidak Soalnya- lagi? Karena udah ada Back 4 Blood kan. Aku berhenti main L4D tuh gara-gara ada Back 4 Blood. Aku ngeliat tuh kayak gamenya mirip, tapi secara grafik tuh lebih bagus kan dia. Left 4 Terus kayak Dead 2. Berapakah ini harganya? Udah murah banget Mas Adi. Tapi ratingnya Kayak overwhelmingly positif dibandingkan dengan Back 4 Soalnya Blood tuh- yang Ya, karena maksudnya komunitasnya juga L4D kan banyak modnya, Oh, I see. ya kan? Jadi kayak gamenya tuh masih bisa dikulik-kulik gitu. Sedangkan Back 4 Blood nggak ada modnya. Oke. Tidak bisa Wemod. Aku udah jago sih, jadi aku nggak perlu emote. Sorry banget. Nggak sih, botnya udah jago. Jumawa sekali. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Rargas. RE yang kau beli kapan dimainin? Dulu janji di streamingin. Ini pakai caps lock ya. RE yang kau beli kapan dimainin? Dulu janji di streamingin. Gitu mungkin adanya karena pakai caps lock. Nono, Rargas, Nono. Dia ngomong gini, RE yang kamu beli dulu kapan mau dimainin? Ya gitulah pokoknya, aku juga nggak bisa baca itunya. Kapan kah? Ini dikoleksi doang kah? Tidak dimainkan rencananya kah? Niatnya pengen dimainin. Ada Tapi? niat untuk dimainin, tapi tidak aku takut. Why? Nggak tahu, kayak mentalku belum kuat untuk main game horror single player gitu loh. Oke. Terus abis itu kan, jadi awal mulanya tuh gara-gara aku tuh pas itu beli account Steam-nya si ada tuh Twitch streamer dulu namanya Joji gitu kan. Dulu dia jual account Steam-nya dan ada RE4-nya. Terus ya udahlah aku beli, aku pengen nyoba gitu kan. Terus tapi aku tuh belum nyoba gitu kan. Terus habis itu dekat-dekat kayak summer sale atau pokoknya ada sale yang itu RE pada diskon semua. Oke. Terus habis itu aku beberapa tuh aku di gift sama Sona. Terus habis itu aku beli sendiri juga, terus lengkap. Terus habis itu karena udah lengkap aku jadi kayak males mainin. Gitu lah, Oke. gitu. Yang penting koleksi dulu aja begitu ya. Iya betul, yang penting punya lengkap. Oke. Ada komentar. Lama-lama aku yang namatin duluan nih RE-nya. Ya Kata Baba. si Kaze. Oh Kaze, iya betul, nggak apa-apa. Karena aku satu family sama Kaze. Boleh Kaze, tamatin. On behalf of my name. Kita lanjut kalau begitu. Dari Boleh. aku sudah habis, dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break sebentar, tidak apa-apa kah? Boleh banget. Aku aus, aku pengen minum. Kan nggak apa-apa minum ya, nggak salah lah. Yes. Ada 3 lagu setelah ini. Ada Terbang dari Gigi di request oleh Force Ringer One. Ada Crazy dari Les Seraphim di request oleh Artax. Lalu ada satu lagu lagi, dari TBA di request oleh Meow Box. Setelah itu kita akan lanjutkan ke segmen kedua nanti ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Didi. Sementara itu kayaknya nanti aku bakal setting-setting sebentar sama Didi di belakangnya mengenai audio DKK kenapa tidak jalan. Biar tidak lama-lama lagi, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.